Tuhan itu sangat setia loh sama hidup kita. Sekalipun kita nggak setia, Tuhan tuh setia sama kita. 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Contoh nih ya, kayak ini misalnya marah sama salah satu anak asrama gitu. Misalnya anaknya nakal, menjengkelkan gitu ya. Marahlah ya kan. Marah, tegur. Anaknya nangis, kayak ini juga nangis gitu. Habis itu masih bisa marah? Enggak. Habis itu kayak ini peluk lagi, habis itu baik lagi, habis itu ya kayak ini sayang mereka lagi dan kasih kesempatan lagi sama mereka dan gak ingat apa yang sudah mereka buat ya, meskipun masih teringat tapi sudahlah gitu. Sama kayak Tuhan gitu, kayak ini percaya bahkan Tuhan lebih hebat dari itu. Tuhan tuh seperti Bapa yang sayang sama kita anaknya. Kita buat salah tapi Tuhan bilang ya udah gitu, bangkit lagi, yuk mulai lagi. Yuk sungguh-sungguh lagi, yuk cari aku lagi. Tuhan tuh pengen gitu. Seperti Kahini berharap anak-anak Kahini itu berubah dan mulai, yuk bangun masa depan kamu. Tentukan prioritas kamu. Jangan hidup sia-sia. Harapan Kahini buat anak-anak Kahini, mereka bangkit dari kesalahan dan mereka mulai pikirin apa yang terbaik buat masa depan mereka. Karena Kahini gak bisa hidup selamanya bersama mereka. Kahini percaya bahwa Bapa di sorga juga sama. Bapa ingin menginginkan yang terbaik buat kita. Bahwa Dia mengasihi kita dan Dia tidak mau kita binasa. Justru kalau kita tuh sadar betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita, kita harusnya tuh gak boleh menyia-nyiakan kasih karunia-Nya. Kita harusnya menetapkan, kita mau memilih Dia atau memilih dunia. 2 Korintus 6 ayat 1 bilang gini, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Misalnya, kalian misalnya buat dosa gitu ya. Terus kalian takut, aduh nanti gue bakal nuai apa nih? Tapi besokannya gak ada apa-apa tuh. Besokannya lagi gak apa-apa tuh. Seminggu kemudian gak apa-apa tuh. Gak ada masalah tuh. Aman. Berarti bikin dosa gak ada efeknya nih. Akhirnya bikin dosa lagi. Manusia kan gitu ya. Manusia tuh gak bisa tanpa hukuman gitu. Padahal bukan begitu ikut Tuhan. Tuhan tuh penuh kasih karunia, tapi kita gak boleh menyia-nyiakan kasih karunia-Nya. Kahini tuh sampai pada kesimpulan ya, manusia tuh gak bisa hidup tanpa hukum. Manusia tuh gak bisa hidup tanpa aturan. Bayangkan kalau gak ada aturan, apa jadinya hidup kita ini? Udah tahu bakal dipenjara aja, masih banyak orang bikin salah. Udah tahu ada hukumannya, masih banyak orang tetap berbuat pelanggaran. Jangan sampai kita menganggap sepi kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan sama kita. Kita mesti ngerti kenapa masih ada kemurahan Allah. Artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat. Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, kata firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 15 bilang gini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tuhan tuh sabar sama kita. Karena Tuhan tuh masih kasih kesempatan buat kita tuh bertobat. Supaya kita tuh selamat. Banyak orang-orang yang udah bikin dosa bolak-balik, membenarkan diri dengan kata-kata, keselamatan itu kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tapi terus dia buat dosa terus, dia sakiti hati Tuhan. Firman Tuhan bilang, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya satu hari mungkin Tuhan udah gak sabar sama kita. Pintu kasih karunia bisa tertutup buat kita kalau kita gak tobat-tobat. Tuhan Maha Pemurah. Kesabarannya adalah kesempatan untuk kita bertobat. Tapi Tuhan itu Tuhan yang adil bagi umatnya. Roma 11 ayat 22 berkata gini, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Mari kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3,